Jadi secara logika, kalau non muslim berwudu, marasa je nek nau nesa manje nek. Ya mi apa miriu asai la yasiku. Dan ya Alhamdulillahilladzi hadana ilal Islam. Thumma arsyadana ila ta'atihi wa sajarana am ma'siyatihi. Salawatullah wa salamuhu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. Tumalabiu yanasan hadir, tumawinu yanasan Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat, jamaah majelis ilmu yang sama berbahagia. Pertama-tama, bahwa pada malam ini marilah kita kembali sama-sama tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini alhamdulillah nikmat dan karunia-Nya serta rahman rahimnya masih menyertai kita semua, sehingga kita bisa kembali lagi hadir bersama-sama di masjid kita ini untuk melaksanakan salah satu daripada kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, kemudian dirangkaikan dengan kegiatan rutinitas kita, yakni pengajian majelis ta'lim kita, yang tentunya kita semua berharap mudah-mudahan insyaallah berkah daripada kehadiran dan kebersamaan kita, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah, memberikan inayahnya, sehingga kita selalu berada di jalan yang diridainya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, kalau tidak salah tema pada pengajian kita bulan yang lalu adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal melaksanakan salat, sebagaimana dalam hadis dikatakan sallu kama raaitumuni usalli. Kata baginda Rasul, salatlah kalian dengan cara sebagaimana kalian melihatku salat. Dan insyaallah malam ini tema kita adalah perintah untuk berwudu. Salat dengan wudu adalah
dua tarikah, dua jalan yang tidak bisa terpisahkan yang akan kita lewati menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, antara salat dengan wudu tidak bisa dipisahkan. Kalau kita katakan salat, maka pasti diawali dengan wudu. Tetapi kalau kita katakan berwudu, itu belum tentu kita salat. Berarti salat dengan wudu adalah dua sarana yang tidak bisa terpisahkan. Sementara wudu dengan salat itu bisa terpisahkan. Mengerti ki Pak Bu? Muak mauam itu sambayan musiran jenekna. Anna muak mauan itu sambayan belum tentu dia sambayan. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berwudu ini mempunyai beberapa hukum. Hukum pertama adalah wajib. Andi malatai idami tam manjekne om. Dipira pa itu mala manjekne muak nama sambayan ni tahu. Sawa'un kana fardan aw naflan. Sama halnya salat yang kita kerjakan ini adalah salat fardu atau salat sunnah, maka wajiblah kita berwudu. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, "Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum." Wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka berwudulah. Bagaimana bentuk wudu di sini menurut petunjuk Al-Qur'an? Pertama, faghsilu wujuhakum. Maka basuhlah wajahmu. Menurut madhab Imam Syafi'iyah, membasuh wajah itu bersamaan dengan niat. Tapada dua memang dok pongin dolau. Yang kedua adalah wa aidiakum ilal marafiki, membasuh dua tangan sampai dua siku. Sunnah hukumnya Pak, membasuh anggota-anggota wudu ini di pale-palewek de secco. Dati ya tongan dok muala petunjuk Al-Qur'an, membasuh dua tangan sampai dua siku. Pale-palewek dai. Apa sebabnya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa yu'ta bi ummati yaumal qiyamati ghurram muhajjilin. Di akhirat kelak umatku itu didatangkan, bagaimana bentuknya, bagaimana keadaannya? Ghurram muhajjilin. Umatku itu bercahaya, berkilau. Bi athril wudu'i, napatengan jenekna. Jadi kita tuh maniri bercahaya itu tahu. Ya, akibat daripada wudu. Jadi pale-pale wadai. Muhammad uwan itu mati pale-pale wai. Datal lewa-lewa mu palewa. Muwasemi limam mulam bedai bahu. Apa salewate mun supaya macahaya. Muwasele te mulam bedai upammu. Tidak seperti itu. Wamsahu biruusikum, sapu. Sapulah sebahagian kepala. Itu menurut mazhab Syafi'i, sebahagian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah dua kaki sampai dua mata kaki. Inilah ayat yang memberikan gambaran bahwa perintah wajib berwudu di saat kita mau hendak melaksanakan salat. Yang kedua, wajib umi manjekne apabila kita menyentuh Al-Qur'an berdasarkan ayat la yamassuhu illal mutahharun. Al-Qur'an itu tidak bisa disentuh Pak Bu, kecuali orang-orang yang sudah berwudu. Lalu yang ketiga, wajib umanjekne apabila kita akan melaksanakan tawaf.
Walaupun tawaf dengan salat ini ada perbedaan. Apa perbedaannya? Kalau kita melaksanakan salat, maka bahasa yang kita pakai hanya satu, bahasa Arab. Mulai dari takbir sampai assalamualaikum. Andi malalain dulu bahasa dulu. Nah, kalau tawaf, kalau memangnya kita tidak bisa berbahasa Arab, maka bolehlah kita menggunakan bahasa yang dimengerti. Pakai mau bahasa lain. Mandi Musa mazikir, papotomo yo ini na pamulu pun Allah Taala. Mulai dari Hajaratul Aswad dengan catatan kita berniat sampai ke rukun Yamani. Dari rukun Yamani kita baca Rabbana atina fid dunya. Apa andi tak dihafal tori subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim Allahumma imanan bika dan seterusnya. Maka pembaca mau zikir mulai dari Hajaratul Aswad sampai rukun Yamani kembali lagi ke Hajaratul Aswad. Jadi intinya di sini Pak, melaksanakan ibadah tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ada pembacaannya itu tidak menjadi persyaratan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali poin pertama, yakni wajib umanje ni mi muana mapugao sambayan. Sitengamban di sambayan wajib atau sambayan sunnah. Bagaimana dengan kalau kita ikut dalam salat jenazah? Wajib torak manjene. Kalau imam wajib berwudu. Kalau kita sebagai makmum terserah. Melo manjene jari, anjano jari tuandi. Tapi yang paling afdal berwudu ki. Kalau salat jenazah. Jadi kalau umpamanya ada orang ikut dalam salat jenazah, anda tori dan jenek nah malawan di malai. Jadi itu sambayan now berubah menjadi doa. Ya, berubah menjadi doa. Anda mau ikut untuk menyalati jenazah, tapi anda ikut mendoakan. Karena syarat menurut bahasa adalah doa. Nah, seperti itu ya. Kemudian berikutnya mandubah. Sunnah itau mi manjene. Dipira peto anak disunnakan. Pertama at-tawaddu'u li kulli salatin. Melo itau masambayan untuk kedua kalinya. Alhamdulillah tadi salat maghrib mapakai tojekne sampai isya ndak itu batal. Melo buat mas sambayan isya ya sunnah hukumnya kita berwudu untuk kedua kalinya, tapi niatnya tidak sama dengan niat pertama. Niat pertama tadi nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari, umpamanya seperti itu. Jadi niat yang kedua apa anda itu batal, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Nah, seperti itu ya. At-tawaddu'u li kulli salatin. Berikutnya adalah sunnah hukumnya kita berwudu linnaumi ala taharatin. Nama tindo naum. Berwudu ki. Berikutnya qabla ghaslil janabati, sebelum kita mandi junub. Laki atau perempuan. Sebelum kita mandi junub, maka sunnah hukumnya lebih awal kita berwudu dengan niat nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Lalu mandi junub maki. Berikutnya adalah sunnah hukumnya kita berwudu ba'da thauratil ghadabi. Pura toge de macai. Yusenakan manjetne. Mengapai? Si walel setan digena itino. Manjetne. Ya mutu anak nawa nabitta.
nawa nabitta mua maca yomie dalam keadaan mikek de pikor naung anna mua maca yo dalam keadaan mikoro baringki anna ita leto ita de mua mikor itu macai dipikek dean mua miloli orio mai rando papawano kalamamu mimbuik dahi apa no mati seyem anda tu dia biaura musa mendona ay la ilaha illallah. Kalau kita berbaring masih marah ki nawa Rasulullah pimbuik modai lalu berwudu ki mengapai karena dok setano khulika minan nar diciptakan dari api sementara api malai pikde dengan wai ya seperti itu. Kemudian berikutnya disunnahkan di tahun manjekne liqiraatil Quran kalau kita pengen membaca Al-Quran berwudu ki. Sunnah hukumnya berwudu lil adzani wal iqamah. Nama bani tahu panjene mau. Kemudian berikutnya sunnah hukumnya kita berwudu ba'da irtikabil khati'ah. Muak puri itu mau pogau kesalahan atau dosa. Tapi daya muala paulia karena salah satu faedahnya wudu kalau kita berwudu ia uai dipakiri sebemean naun dosata. Makanya ruwe ma'uwan nabitta ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya. Maukah kalau aku tunjukkan kepadamu satu amalan yang apabila kamu mengamalkannya dosa-dosamu itu dihapuskan oleh Allah. Nawa sahabat melu tahu apa nawa Rasulullah isbagul wudu panjene mo bemme itu itino tapi daya muala paulia baranu mapogau kesalahan dengan alasan ya manjene boba mapurai apa si basan di lau dati patengan di. Berikutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah haram hukumnya berwudu tapi asajene ya jadi dia tu nangai haram hukumnya kita berwudu tapi wuduhnya sah. Inilah yang disebut dalam ilmu fikih yasihhu ma'al haram sah tapi dia tu dosamu inna muri'o kal wudu'i bima'im maghsubin andalle ba'dian uwai rita untuk naripi panjekne diam bandi wai tapi do uwainna tawo uwainna to makikir uwainna to masekke mu alo riala ai maca itia mangapa mi male mucoro itin wayo panjekne tapi marosa tu tapi saya kira hal yang seperti ini jarang terjadi ya jarang terjadi apa dan nasamban demu itu pasawat tak seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lalu kalau kita berwudu ini nawan nangurutta i'lam pahani mapi-mapi amatin nawa kaidah kalau ada kata i'lam pahani mapi-mapi amatin ketahuilah maka lapar yang terletak sesudahnya itu sangat penting. Anak jangan i'lami mama wa mitau i'lam penting itu sawo i'lam ketahuilah annal wudu'a lahu syurutun wa furudun bahwa berwudu itu mempunyai syarat dan fardu. Oleh karena itu jangan sampai kita berwudu hanya membuang-buang saja waktu. Jadi harus diperhatikan syarat-syarat dan fardu-fardunya supaya jene tak asah menurut kaidah yang dimaksud dengan as-sahihu sah idza jatama'a fihi ar-ruknu idza jatama'a fihi asy-syurutu idza jatama'a fihi asy-syartu war-ruknu
muak terhimpun milalam misyara ilalatomi rukun, maka itulah yang disebut sah. Jadi jangan sampai kita melaksanakan ibadah ini hanya membuang-buang saja waktu, andang asa, merugilah kita. Asyaratul awal, syarat pertama sehingga kita bisa berwudu adalah al-islamu. Nawasallap pai tahu. Jadi secara logika, kalau non muslim berwudu, marasa jenek nau nesa manjene, ya mi apa miriu asai, la yasiku, dan yasa. Mengapa? Karena ini wudu punya niat. Lalu niat itu adalah ibadah. Sementara non muslim bukan ahli ibadah. Jadi andia saja nekna. Kecuali kalau dia masuk Islam. Nah, seperti itu ya. Berikutnya syarat berwudu itu air yang kita pakai adalah air mutlak. Artinya air mutlak betul-betul tidak ada campurannya. Jadi kalau air ini bercampur dengan benda yang lain, maka air tersebut tidak bisa dipakai untuk berwudu. Dende uwe usapatene bemme naung te celup. Yawan di bemme ana naung tapa beroba wai. Ya apa meriwa opa dio? Wai apa mo? Mo minta wai te. Andi malah itino. Karena sudah berubah. Minno kopi, wai kopi mo. Nah, ya, jadi air yang bisa kita pakai berwudu adalah air yang betul-betul mutlak, murni. Kemudian pada saat kita berwudu ini karena pakai niat, nawan nanggurutan dini. An-niyatu inda ghaslil wajhi. Pada saat membasuh muka, maka disitulah terjadi niat. Beda dengan tayammum. Kalau tayammum itu Pak, niatnya itu pada saat tangan kita terangkat sampai masuk di wajah. Seperti ini. Muat yakke miraikmu. Nawaitu tayammuma lillahi ta'ala. Atau nawaitu tayammuma li istibahatis salati. Nah, kalau berwudu ilala perupa tekan demi niat. Itu bedanya. Lalu setelah kita berwudu, apa yang kita lakukan Pak Bu setelah berwudu? Maka sunnah hukumnya kita salat sunnatul wudu. Nah sekarang pura matayammum. Karena memang ada alasan yang tertentu. Hendak meneruai matayammum mak. Setelah tayammum, pertanyaannya, karena kebiasaanku ini kalau sudah berwudu, ma'ala sampai sunnatul wudu. Dia turun di pauangan salah sunnah tayammum. Malah itu Pak Dio? Anda mau pawe. Anda peturo ma'irani Pak, ma'uwa ma'puro ma'tayammun, ma'ala itu sampai sunnah tayammum. Belum pernah itu? Pertanyaannya, umpamanya ma'pura ma'tayammun, malah sampai sunnah tayammum. Maka jawabannya nangguruta dalam kitab Fiqhu Adillatul Islam, malah itu sampai sunnah tayammum. Karena kebiasaan tadi ma'al sampai sunnatul wudu, andi tu malamu tapanu pura matayammum alamu. Usalli sunnatat tayammum raka'ataini lillahi ta'ala. Pak digena ma'ud usalli sunnatal wudu. Ya mengapa namala? Padahal anda tahu dia dalil, anda dan hadis yang menjelaskan seperti itu. Boleh kita lakukan dengan alasan kita berdasar dari kias. Kias itu adalah menyamakan dengan ibadah yang lain. Dipasitengan di jene dengan tayammum. Malah tahu mu. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, muak secok parewa dipakai dalam melaksanakan ibadah, secok tom itu iyo ibadahmu.
pasti cuy parewa. Jadi dalam ajaran agama kita ada yang dikatakan Pak Bu kias, sama dengan mencium Al-Quran. Bagaimana hukumnya kita mencium Al-Quran? Rasulullah tidak pernah mencium Al-Quran, wajar, karena memang Al-Quran pada zaman Rasulullah itu belum dibukukan. Nanti pada zaman khalifah barulah Al-Quran itu dibukukan. Pertanyaannya, malah dikurung Al-Quran? Bisa. Dengan alasan kias, kita menyamakan dengan ibadah yang lain. Apa ibadahnya Rasulullah yang lain? Rasulullah itu sebelum memulai tawaf, maka beliau lebih awal mencium apa? Hajratul Aswad. Sementara Hajratul Aswad ini adalah batu yang berasal dari surga, dibawa oleh malaikat Jibril, diberikan kepada Nabi Ismail, Ismail diserahkan kepada Ibrahim, Ibrahim memasang di sudut Ka'bah. Nah sekarang Al-Quran, apa Al-Quran? Al-Quran itu adalah kalamullah, firman-firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, mana yang lebih afdal, Al-Quran dengan Hajratul Aswad? Cocok balik deh. Mana yang lebih afdal? Mau ndak mau? Malah Al-Quran. Jadi batu saja bisa dicium, apatah lagi kalau Al-Quran. Inilah yang disebut kias. Kita menyamakan ke sana. Itu menurut fikih ya, seperti itu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi pada saat kita berwudu, ya, maka niatnya di sini inda ghaslil wajhi, pada saat membasuh muka. Kemudian berikutnya adalah wa ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh dua tangan sampai dua siku berdasarkan Al-Quran tadi, wa aydiyakum ilal marafiqi. Adapun hadis dalil marawa Jabir, hadis yang diriwayatkan oleh Jabir. Ini Jabir Pak adalah salah satu sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruwaina bitta silambi Jabir. Ya Jabir, kaifa tastabtihu salataka? Bagaimana kamu membuka salatmu? Tafanawa Jabir kala Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Apa nawa Rasulullah? Kul bismillahirrahmanirrahim. Pak Wano Jabir bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu ya. Tapi tidak perlu kita pertentangkan ini karena semuanya benar. Awalnya Rasulullah melaksanakan salat itu tidak pakai bismillah. Saya lalu turun malaikat Jibril. Muhammad, kul bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, jadi menurut mazhab Syafi'i, bismillah ini adalah bagian daripada ayat Fatihah. Tapi menurut mazhab yang lain bahwa bismillah tidak termasuk ayat dari suratul Fatihah, dan semuanya ini adalah benar. Jadi mazhab yang diakui oleh dunia apa di ya mazhab Hambali, Maliki, Syafi'i dan Hanafi. Itulah rujukan kita. Jadi kalau ada kasus kita terkait dengan puasa, terkait dengan tayammum, terkait dengan wudu, ya muri pendom mo lori mo pendom mo lao. Mo de kasus tak seperti itu. Rawa Jabir kana apa nawa Jabir, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, yudirul ma'a alal marafiqi. Beliau itu mengalirkan air dari tangan ke siku. Jadi kita nawas satu aja dia. Ya ada pemua dari siku ke tangan, ya boleh. Tapi pahalanya tidak sama dengan kalau dari tangan ke siku. Kalau tidak salah pengajian yang lalu dikatakan bahwa membasuh dua tangan ini ada kalanya dari tangan ke siku, kemudian dari siku ke
tangan. Yang ketiga adalah bersamaan antara tangan dengan siku. Dia. Dari 3 poin ini yang paling afdal adalah ilal marafiki, dari tangan ke siku. Kemudian yang ketiga mashu ba'dir rasi, menyapu sebahagian ke kepala. Mengapa anak diwatuan ni sebahagian kepala? Menurut andang guru ta pannahawu bahwa ia ba'an dini ya wamsahu bi ia ba'an dini namanya at-taswir, menggambarkan. Kira-kira muak dianne ulut tak lima tak ada diuluri puranasan di narua lau tidak sebahagian. Makanya madhab Syafi'i memberikan gambaran bahwa menyapu sebahagian kepala. Tapi kalau madhab yang lain tak 25 nak pakai. Hadis yang menunjukkan seperti itu bahwa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tawaddaa. Beliau itu berwudu wa masaha binasiyatihi wa ala imamatihi. Beliau menyapu ubun-ubunnya. Napasian derai serbannya. Ubun-ubunnya. Kemudian berikutnya ghaslur rijlaini ma'al ka'bain, membasuh 2 kaki sampai 2 mata kaki berdasarkan ayat wa arjulakum ila ka'bain. Kemudian hadis, potongan hadis ini, pagasala rijlahul yumna wa rijlahul yusra. Beliau itu kalau berwudu, beliau membasuh kaki kanannya dan kaki kirinya, lalu beliau mengucapkan la salata andani asa sambayam mumie mu andiano manjene, ya, seperti itu. Lalu berikutnya terakhir adalah at-tartibu. Artinya tertib di sini Pak Bu, menurut bahasa kita di pipinjolo itu minjolo. Da muanne itu minjolo dalam di tangana. Toilet kali woi muawa solona. Andam itu tertib mati-patengan diri ya. Jadi pipinjolo itu minjolo berdasarkan ayat perintah untuk berwudu, pagsilu wujuhakun, basuh wajahmu. Wa aidiakum 2 tanganmu, wamsahu biruusikum, lalu 2 kakimu sampai 2 mata kaki. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena waktu mengejar kita saya rasa cukup sampai di sini materi pengajian kita. Semoga